masalah. Tapi yang perlu adalah nanti yang ketiga. Apa itu nanti kita buka. Minimal kita jadi wanita yang baik. Next silakan Kak Nur. Nah ini dia yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Jadi ini kata sepadan. Tadi saya waktu sambil dandan si Ulan yang ngasuh adik-adik di rumah saya, ngasuh anak-anak saya bilang, Kak ada kajian apa Kak? Gini. Saya bilang, gak terasa ya Lan kakak sebentar lagi bulan depan pas 12 tahun loh sama Bang En. Apa rasa Kak 12 tahun nikah tuh? Apa rasanya ya Lena? Ente lihat macam mana pernikahan kakak nih? Ente lihat macam pernikahan orang yang baru 2 tahun atau yang udah 12 tahun? Macam 2 tahun ya kata dia. Oh bagus lah. Ente lihat bagus-bagusnya aja, berantemnya kan dalam kamar gak kedengaran karena kamarnya kedap suara. Iya. Nah itu dia. Jadi pada saat kita tuh seseorang itu merasa kita nyaman. Jadi hal pertama tanda sebenarnya dia jodoh adalah kita merasa nyaman dengannya. Tapi ingat ya, jangan nyaman dengan suami orang atau jangan nyaman dengan istri orang. Saya tekankan benar-benar nih, adik-adikku sayang, kakakku sayang, jangan coba-coba main api. Gak ada indahnya. Kecuali itu ya udah bercerai, itu beda cerita. Duda boleh, gak masalah. Buy one get one, it's okay. Buy one get two, buy one get three, asal kuat, it's okay. Iya kan? Penting pajak ditanggung pemenang. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Allah menjadikan kami bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Nah, surah ini, ayat ini yang dijadikan pembenaran oleh para LGBT. Memberikan pasangan dari jenis-jenismu sendiri. Itulah dia pikir pernikahan sejenis. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Dari jenis-jenis kamu sendiri, udah jelas-jelas itu. Kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan juga bagimu dari istri-istri kamu. Kenapa di sini nggak dijawab dari suami-suami kamu? Kenapa istri? Karena Allah sedang bicara dengan laki-laki yang menentukan untuk memilih kita. Tapi boleh kita memilih? Boleh. Ya, oke, next selanjutnya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia. Ini tadi saya bilang, kalau mungkin secara harta, kita biasa-biasa saja. Bukan terlahir dari anak sultan, bukan terlahir dari orang kaya. Mungkin kalau keturunan kita bukan keturunan dari darah biru, cumi-cumi. Atau mungkin darah apapun gitu. Darah sultan, darah apapun bukan. Atau mungkin kita juga secara fisik juga B aja. Ya tadilah tidak secantik Dian Sastro. Ya tidak secantik artis-artis lain, it's okay. Tapi kalau kita punya agama dan akhlak yang baik, insya Allah kita akan temukan jodoh yang baik. Jadi yang pertama dilakukan, kalau memang, tapi kalau kalian bisa jadi keempat-empatnya, gimana ceritanya Kak Mira? Punya harta, harus kayak itu harta orang tua? Enggak. Dari sekarang belajar nabung, punya bisnis kecil-kecilan, belajar, banyak banget yang bisa dibisniskan sekarang. Ya kan? Ada online shop dan lain-lain. Kemudian apa lagi? Keturunan, ya paling enggak kita enggak ada deh, enggak ada kita nih keturunan jelek. Orang tua kita tuh udah orang tua yang terbaik. Kita terlahir dari orang tua yang hebat. Masa kita bilang, aku nih keturunan biasa-biasa aja. Berarti kalian menganggap bahwa orang tua kalian orang biasa-biasa aja. Yang sudah terlentang telungkup besarin anaknya sebesar ini. Menguliahkan, membesarkan, ngasih makan, kasih pakaian dan semuanya. Dianggap orang biasa-biasa aja. Enak aja. Saya juga gak mau dibilang saya ini dari wanita keturunan biasa-biasa aja. Gak mau. Karena saya punya orang tua yang luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap diri kita seorang keturunan yang biasa-biasa aja. Gak ada. Mau itu darah biru sekalipun tetap sama. Hamil mamanya 9 bulan lebih. Gak ada yang hamilnya setahun 5 bulan baru lahir. Gak ada yang lahir udah pakai baju. Gak ada yang lahir udah langsung pakai cincin berlian. Semuanya dalam keadaan telanjang. Ya.
Hanya bedanya ada yang sesar, ada yang normal. Oke. Mau berjuang menjadi yang keempat? Maksud saya bukan jadi istri yang keempat. yang baik agamanya, ya. Itu dulu yang diperjuangkan. Nanti harta, keturunan, kecantikan mengikuti. Kenapa? Pada saat orang punya akhlak yang baik, agamanya yang baik, itulah kita ngeliat auranya baik. Itu kenapa kita ngeliat suaminya ganteng, istrinya biasa aja, karena dia punya aura yang baik, inner beauty, kewibawaan. Begitu dia punya akhlak yang baik, agama yang baik, dia akan punya kewibawaan sebagai seorang wanita yang membuat tidak laki-laki sembarangan yang berani deketin dia. Kenapa? Oh enggak berani. Sembarangan tetap laki-laki yang merasa dia pantas untuk dapetin perempuan itu. Pasti laki-laki itu juga laki-laki yang soleh, yang berakhlak baik, yang beradab baik. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah itu. Perbaiki akhlaknya. Itu yang saya perjuangkan dulu. Saya mencoba memperbaiki diri saya di hadapan Allah. Apakah saya dulu punya mimpi untuk punya suami penghafal Quran? Apakah saya dulu berdoa sama Allah, ya Allah kasih aku suami penghafal Quran, hafiz, yang punya pondok, yang bisa ngasih aku apa aja, yang kasih sayang, yang mencintaiku, yang memanjakanku, yang bisa membelikanku rumah, mobil, meridoi segala ini aku. Pernah? Enggak. Saya cuma minta. Waktu Ustadz Ayah hadir dalam hidup saya nggak pakai istikharah loh ketemu dia, saya langsung pakai sholat hajat, ya Allah aku mau dia. Berarti bahasanya pajak ditanggung pemenang. Begitu saya tahu ternyata ada kekurangan-kekurangan dari suami saya bilang, ya udahlah aku minta pakai sholat hajat. Mintanya langsung sama Allah. Ya udah. Ternyata kekurangan itu yang membuat kami saling melengkapi. Ya. Oke, next selanjutnya.